Pada hari ini, Sabtu, 22 Agustus 2026, bertempat di ruang kelas SD Negeri 11 Ambon, telah dilaksanakan kegiatan satu hari belajar guru yang berlangsung dalam suasana berbeda dari pelaksanaan sebelumnya. Kegiatan kali ini mengusung prinsip kolaborasi antar satuan pendidikan, dengan melibatkan kepala sekolah dan seluruh dewan guru dari SD Negeri 11 Ambon dan SD Negeri 4 Ambon. Kolaborasi ini menjadi ruang bagi kedua sekolah untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, praktik baik, serta strategi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Fokus utama kegiatan kali ini adalah bagaimana guru dapat bersama-sama memahami, menganalisis, dan menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan salah satu indikator penting dalam rapor pendidikan, yaitu indikator kemampuan literasi. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya berorientasi pada pemahaman konsep, tetapi juga diarahkan pada kemampuan guru untuk menghasilkan dan menerapkan strategi nyata yang dapat berdampak terhadap peningkatan kompetensi literasi peserta didik. Sebelum memasuki kegiatan inti, seluruh guru dari kedua sekolah dibagi ke dalam 5 kelompok. Pembagian kelompok ini dirancang untuk membangun suasana belajar yang kolaboratif, sehingga setiap guru memiliki kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, memberikan pengalaman, serta belajar dari praktik yang dilakukan oleh guru lainnya. Setelah kelompok terbentuk, kegiatan diawali dengan menganalisis kondisi kemampuan literasi berdasarkan data dan informasi yang terdapat pada rapor pendidikan masing-masing satuan pendidikan. Guru diarahkan untuk tidak hanya melihat capaian secara umum, tetapi juga mencermati bagian-bagian yang masih menjadi kekuatan dan bagian yang memerlukan perbaikan. Melalui proses analisis tersebut, guru diharapkan mampu memahami bahwa peningkatan kemampuan literasi peserta didik membutuhkan strategi yang terarah dan didasarkan pada kebutuhan nyata yang ditemukan dalam proses pembelajaran maupun hasil asesmen. Dalam proses analisis tersebut, guru bersama kelompoknya mencermati 5 subindikator kemampuan literasi, yaitu kompetensi membaca teks informasi, kompetensi membaca teks sastra, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks, kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks, serta kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Kelima subindikator tersebut menjadi bagian penting yang perlu dipahami oleh guru, karena kemampuan literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam membaca rangkaian kata dan kalimat, tetapi juga mencakup kemampuan menemukan informasi, memahami makna, menginterpretasikan isi bacaan, sampai pada kemampuan mengevaluasi dan merefleksikan informasi yang diperoleh dari suatu teks. Dari hasil diskusi dan analisis bersama, guru menemukan sejumlah kekuatan yang perlu dipertahankan sekaligus beberapa aspek yang masih menjadi kekurangan dan perlu ditingkatkan. Temuan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menentukan langkah strategis yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran sehari-hari. Sebagai tindak lanjut terhadap hasil analisis tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan penguatan kemampuan guru dalam menyusun teks sederhana, beserta contoh soal yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan literasi peserta didik. Guru tidak hanya diarahkan untuk membuat teks yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menyusun pertanyaan yang mampu mendorong proses berpikir lebih tinggi atau berorientasi pada prinsip Higher Order Thinking Skills, HOTS. Melalui pendekatan ini, teks yang dibuat diharapkan tidak berhenti pada aktivitas membaca dan menemukan informasi secara langsung, tetapi dapat mengajak peserta didik untuk menghubungkan informasi, membuat interpretasi, memberikan alasan, menganalisis isi bacaan, mengambil kesimpulan, serta melakukan refleksi terhadap informasi yang diperoleh. Dengan demikian, guru mulai melihat bahwa teks sederhana sekalipun dapat menjadi media yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik apabila dirancang dengan pertanyaan yang tepat. Setelah memperoleh arahan, setiap kelompok kemudian bekerja secara kolaboratif untuk membuat teks dan menyusun contoh soal berdasarkan prinsip HOTS. Dalam proses ini, guru berdiskusi untuk menentukan tema, menyusun teks yang sederhana dan kontekstual, kemudian mengembangkan pertanyaan yang dapat mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengolah informasi yang terdapat di dalam teks. Aktivitas ini memberikan pengalaman langsung kepada guru dalam menghasilkan perangkat sederhana yang dapat digunakan dalam pembelajaran literasi.
Setelah seluruh kelompok menyelesaikan tugasnya, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi hasil kerja. Perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan teks dan contoh soal yang telah dibuat, sementara kelompok lainnya memberikan tanggapan, masukan, maupun penguatan. Proses tersebut menjadi bagian penting dari kegiatan karena guru tidak hanya belajar membuat bahan literasi, tetapi juga belajar mengevaluasi kualitas bahan yang dibuat bersama berdasarkan tujuan pembelajaran dan kemampuan yang hendak dikembangkan. Materi kemudian dilanjutkan pada pembahasan mengenai kemampuan membaca awal setiap peserta didik. Pada sesi ini, guru diberikan instrumen pengukuran kemampuan literasi dasar beserta form untuk menginput hasil asesmen. Guru diarahkan untuk memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan membaca yang berbeda sehingga diperlukan pemetaan yang tepat sebelum guru menentukan intervensi pembelajaran. Dalam sesi ini, guru juga diajak untuk menganalisis instrumen yang telah dimiliki dan memahami mekanisme penggunaannya secara bertahap. Proses pengukuran dimulai dari teks pendek 1, yang digunakan untuk melihat kemampuan awal peserta didik dalam membaca. Guru diberikan pemahaman bahwa hasil pengamatan terhadap kesalahan pengucapan peserta didik menjadi dasar untuk menentukan apakah peserta didik dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, atau perlu mendapatkan asesmen pada level membaca yang lebih dasar. Pada tahap teks pendek 1, apabila peserta didik melakukan kesalahan pengucapan pada 2 baris bacaan, peserta didik diarahkan untuk turun ke level kata. Sebaliknya, apabila peserta didik hanya melakukan kesalahan pengucapan pada 1 baris bacaan, peserta didik dapat melanjutkan ke teks pendek 2. Ketika peserta didik harus turun ke level kata, terdapat kriteria lanjutan yang juga perlu diperhatikan. Apabila peserta didik mengalami kesalahan dalam pengucapan sebanyak 6 kata, maka peserta didik kembali diturunkan ke level suku kata. Selanjutnya, apabila pada level suku kata peserta didik melakukan kesalahan dalam mengucapkan sebanyak 4 suku kata, maka asesmen dilanjutkan pada level huruf. Tahapan tersebut memberikan gambaran bahwa pengukuran kemampuan membaca awal dilakukan secara sistematis dan bertingkat, sehingga guru dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai posisi kemampuan membaca setiap peserta didik serta menentukan bentuk pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara itu, bagi peserta didik yang telah mampu membaca dengan lancar dan berhasil mencapai teks pendek 2, pengukuran tidak lagi hanya berfokus pada kelancaran membaca. Pada tahap ini, guru mulai mengukur apakah peserta didik telah memiliki kemampuan pemahaman terhadap teks yang dibacanya. Peserta didik diminta membaca teks pendek 2 kemudian menjawab sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan. Dalam instrumen yang dipraktikkan pada kegiatan ini terdapat 5 soal pemahaman. Apabila peserta didik mampu menjawab seluruh soal dengan benar, maka peserta didik dikategorikan telah mencapai level pemahaman. Namun, apabila peserta didik hanya mampu menjawab 2 dari 5 soal, maka kemampuan membacanya masih dikategorikan pada level kelancaran. Melalui tahapan ini, guru memperoleh pemahaman bahwa peserta didik yang sudah lancar membaca belum tentu telah memiliki kemampuan memahami bacaan secara optimal, sehingga asesmen membaca perlu melihat lebih jauh daripada sekadar kemampuan melafalkan teks. Untuk memperkuat pemahaman guru terhadap penggunaan instrumen tersebut, pada sesi ini juga dilakukan praktik pengisian instrumen secara langsung. Kepala sekolah membaca sekaligus memperagakan setiap level kemampuan membaca sesuai dengan tahapan yang terdapat dalam instrumen. Sementara itu, para guru mengikuti proses tersebut dengan mengisi form asesmen dan menentukan posisi kemampuan membaca peserta didik yang dijadikan sebagai sampel. Guru diminta mengamati setiap kesalahan yang diperagakan, kemudian mengambil keputusan apakah peserta didik dapat melanjutkan ke teks pendek 2, harus turun ke level kata, kemudian ke level suku kata, atau bahkan ke level huruf. Pada tahap berikutnya, guru juga menentukan apakah peserta didik yang berada pada teks pendek 2 telah mencapai level pemahaman, atau masih berada pada level kelancaran berdasarkan hasil menjawab pertanyaan. Kita makan
Silakan. Dimulai dari Pino. Salah. Kata yang salah Nagi. Nagi. Kemudian Bayan. Bayan. Itu saja? Iya. Ada yang berbeda? Ada. Beda. Dangga. Iya. Ibu Eda ya, Ibu Eda dapat yang salah. Apa-apa, coba Ibu Eda baca. Praktik langsung ini memberikan pengalaman konkret kepada guru sehingga mereka tidak hanya memahami instrumen secara teoritis, tetapi juga memiliki pengalaman dalam melakukan pengukuran, menentukan level kemampuan, dan menginput hasil asesmen. Secara keseluruhan, pelaksanaan 1 hari belajar guru pada Sabtu, 22 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi SD Negeri 11 Ambon dan SD Negeri 4 Ambon untuk membangun budaya belajar dan berkolaborasi antar guru. Kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui kerjasama, analisis berbasis data, praktik langsung, serta refleksi terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Guru tidak hanya belajar membaca dan menganalisis rapor pendidikan, tetapi juga belajar menerjemahkan hasil analisis tersebut menjadi strategi pembelajaran yang konkret melalui penyusunan teks dan soal berbasis HOTS serta pemetaan kemampuan membaca awal peserta didik secara bertahap. Melalui kegiatan bersama ini, diharapkan setiap guru semakin memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi posisi kemampuan literasi peserta didik, merancang intervensi yang sesuai, dan melaksanakan pembelajaran yang lebih terarah. Kolaborasi antara SD Negeri 11 Ambon dan SD Negeri 4 Ambon juga diharapkan tidak berhenti pada kegiatan hari ini, tetapi berkembang menjadi budaya berbagi praktik baik secara berkelanjutan demi meningkatkan kompetensi guru, dan pada akhirnya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemampuan literasi peserta didik serta kualitas pembelajaran di kedua satuan pendidikan.